Terima kasih, mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk kita menyambut firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk boleh beribadah, bersekutu secara online pada saat sore hari ini. Tuhan, kami percaya sebagaimana puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Engkau dan kesaksian yang kami dengar semua ini, Tuhan, adalah karena anugerah-Mu. Dan kami bersyukur untuk semua ini, Tuhan, dan kami memanfaatkan untuk boleh menerima, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk semua pujian dan kesaksian yang kami persembahkan. Dan sebentar, hamba akan membagikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Kiranya Tuhan mengurapi, memakai untuk hormat kepujian buat nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, alat yang kami pakai semua Tuhan berkati dan Tuhan tolong supaya kami boleh menikmati ibadah ini dengan baik. Kiranya semua untuk hormat kepujian buat nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya berkata amin. Shalom rekan-rekan semua. Shalom. Tuhan senang boleh ada bersama di dalam ibadah Zoom sore hari ini ya. Oke, sebentar ini nama saya rupanya belum diganti ini ya. Sebentar ya, nanti saja. Oke. Ya, kelihatan di situ ya nama saya Jer Pangaribuan dari SDT Tabernakel Surabaya. Oke. Saat sore hari ini saya diminta oleh Brother Stevie untuk boleh sharing kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Baik, semua sehat? Puji Tuhan. Tadi ada yang bersaksi tadi, ada yang baru sembuh dari COVID. Saya memang bukan baru sembuh, tapi pernah juga mengalami COVID, gitu ya. Saya mengalami sakit itu sekitar bulan Februari. Kemudian saya harus istirahat kurang lebih 3 bulan itu ya, 3 bulan. Karena saya harus ya beristirahat secara total. Karena mungkin sudah sampai ke bagian dalam gitu. Tetapi puji Tuhan, boleh Tuhan sembuhkan, boleh Tuhan tolong, dan saya boleh melayani Tuhan kembali. Nah, sore hari ini, sebagaimana tema yang sudah disampaikan, bahwa saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema teguh di tengah perubahan zaman. Ya, sekali lagi, teguh di tengah perubahan zaman. Untuk itu, mari saya ajak kita membaca Alkitab kita di dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Yang sudah menemukan Alkitabnya, boleh mengikuti bersama dalam pembacaan kita sore hari ini. Saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, hari-hari ini kita sedang menghadapi perubahan-perubahan yang luar biasa. Perubahan-perubahan yang membuat kita istilahnya terkaget-kaget gitu ya. Karena perubahan itu begitu cepat dan sangat mendasar. Sehingga kalau kita mungkin mengikuti berita-berita, artikel-artikel, maka zaman ini disebutkan sebagai era disrupsi. Zaman di mana segala sesuatu benar-benar berbeda. Hal ini karena terutama penemuan teknologi, kemajuan internet, kemajuan media komunikasi,
Sebagaimana kita saat ini, kita dimungkinkan untuk beribadah secara online. Ini merubah banyak hal, merubah tatanan. Dulu, kalau saya ingat tahun 90-an, handphone itu adalah barang yang sangat langka ya, mahal. Tapi semua kita di sini rata-rata pegang handphone ya. Dulu internet itu, aduh itu apa ya internet itu ya? Rasanya pemikiran kita internet itu sesuatu yang datang dari luar angkasa begitu. Karena bagi kita begitu aneh. Tetapi kita sekarang sudah boleh menikmatinya, bahkan kita bisa memakainya untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, itu semua kita percaya adalah berkat Tuhan. Sekarang informasi begitu mudah kita peroleh. Tadi ada yang bersaksi, saudara kita ketika sakit, lihat gejala-gejalanya, coba periksa di internet, oh ternyata saya kena COVID. Artinya apa? Artinya rupanya informasi itu tidak harus lagi kita cari begitu sukar, harus datang ke dokter, tidak, tapi kita bisa minimal mengetahui keadaan kita lewat internet. Kemudian perubahan yang paling dahsyat hari-hari ini kita alami adalah karena COVID-19 yang sudah menjadi pandemi, menjadi bencana di seluruh dunia, sudah menelan korban jutaan jiwa. Hari ini kita harus juga dibatasi secara sosial, dijaga jarak, prokes, semua supaya kita tidak terpapar. Ya, mungkin di rumah juga kita harus memiliki budaya-budaya baru, budaya bersih, budaya sehat, supaya kita jangan sampai terpapar, kita berusaha meningkatkan imun kita. Tidak ketinggalan tentunya meningkatkan iman kita. Nah, sore hari ini kita mau meningkatkan iman kita. Kita membaca tadi 1 Yosua pasal 1 ayat 8. Itu adalah awal perubahan yang akan dihadapi oleh bangsa Israel. Bangsa Israel selama ini dipimpin oleh hambanya Musa. Mereka dipimpin keluar dari tanah Mesir dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, dengan perbuatan-perbuatan Allah yang heran. Lalu mereka melewati perjalanan di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Nah, tiba saatnya mereka akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, suatu tanah yang tentu saja tidak pernah mereka bayangkan bagaimana bentuknya. Mereka menghadapi perubahan-perubahan, di antaranya perubahan kepemimpinan. Musa akan segera dikatakan oleh firman Tuhan, kamu akan meninggalkan dunia ini, kamu akan diangkat, kamu akan mati. Sekarang, ayo, angkatlah Yosua, habiskanlah Yosua menjadi pemimpin atas bangsa ini. Ini suatu perubahan yang besar. Ketika kepemimpinan itu berubah, tentu suasananya juga bisa berubah. Kebijakan-kebijakannya, cara kepemimpinannya juga kemungkinan sangat berbeda dengan Musa. Musa yang begitu luar biasa, berwibawa. Nah, sekarang tampil Yosua yang adalah, boleh dikatakan, asistennya Musa. Tentu Yosua sendiri akan menghadapi banyak-banyak tantangan. Secara pribadi dia menghadapi perubahan, demikian juga umat Tuhan. Terlebih, mereka akan memasuki tanah perjanjian. Bukan lagi untuk berjalan di padang gurun, sekarang mereka sedang memasuki suatu tahap perjuangan merebut tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka akan menghadapi orang-orang Kanaan, ada 7 bangsa di sana, dengan budaya-budayanya yang berbeda-beda tentunya. Benar-benar mereka akan menghadapi atau diperhadapkan dengan perubahan-perubahan yang mungkin bisa jadi menggoyahkan mereka, menggoyahkan nilai-nilai mereka, bahkan mungkin menggoyahkan imannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Yosua dan bangsa itu bisa dipersiapkan siap menghadapi perubahan tanpa harus hanyut oleh perubahan zaman. Ya, tanpa hanyut
oleh kemajuan tanpa hanyut, atau mungkin karena apa yang mereka harapkan tidak seperti yang mereka mimpikan. Namun satu hal yang Tuhan perintahkan kepada mereka adalah agar mereka tidak berubah di dalam hal berpegang kepada firman Tuhan. Bahkan Tuhan memerintahkan agar menjadikan firman Tuhan itu suatu pegangan, menjadi prinsip hidup di tengah perubahan. Dengan tujuan apa? Supaya tetap teguh, bahkan berkemenangan terhadap arus perubahan yang terjadi. Tidak mengalami kegagalan, tetapi malah berhasil, khususnya di dalam pengikutannya kepada Tuhan. Sesungguhnya, rekan-rekan sekalian, firman Tuhan itu merupakan dasar yang teguh di dalam menghadapi perubahan-perubahan zaman, dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita, menghadapi tantangan-tantangan hidup. Mungkin rekan-rekan mengalami sepertinya dunianya berbeda dengan dunia orang lain. Nah, bagaimana menghadapi dunia-dunia yang berbeda ini? Apa yang menjadi pegangan kita? Apa yang menjadikan kekuatan bagi kita? Untuk semua zaman, kita percaya firman Tuhan menjadi jawaban untuk semua zaman, untuk semua kelompok orang. Dan bagi kita sore hari ini juga, firman Tuhan menjadi jawaban di dalam kehidupan kita, khususnya sebagai orang percaya. Sebelumnya saya mau mengajak kita membaca beberapa ayat-ayat ya, untuk meneguhkan kita. Sebelum kita periksa lagi Yosua ini, pasal 1 ayat 8 tadi, saya coba ajak kita membaca Mazmur pasal 119 ayat 105. Ya, Mazmur 119 ayat 105, saya akan bacakan buat kita. Ayat ini sudah terkenal ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Pelita itu terang, penuntun bagi kakiku, petunjuk bagi kakiku. Ya, bagi orang yang tidak bisa melihat, mungkin ya maaf ya, yang dalam penglihatannya terganggu, maka dia memakai tongkat. Itu sama seperti itu. Firman Tuhan adalah penolong kita untuk menghadapi kegelapan, ya, dan terang bagi jalanku. Kita semua memiliki satu terang yang sama, ya, saudara sekalian. Saya juga memiliki terang yang sama dengan engkau yang mungkin mengalami keterbatasan. Tidak apa-apa, terang itu sama. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Itulah firman Tuhan. Amin. Ya. Kemudian kita baca Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 67 dan 68. 67 dan 68 mengatakan, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Sebab sudah banyak orang meninggalkan Yesus. Tetapi apa jawab Simon Petrus kepadanya di dalam ayat 68? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi beberapa ayat yang kita baca ini meneguhkan kita bahwa firman Tuhan itu memberi jaminan bagi kita. Firman Tuhan itu menjadi terang bagi kita. Jangan ragu berpegang pada firman Tuhan. Untuk lebih yakin akan hal ini, kita periksa Yosua 1 ayat 8. Ya, Yosua 1 ayat 8 ini, kita akan membacanya dan melihat bagaimana Yosua 1 ayat 8 ini menjadi modal bagi kita di tengah perubahan ini. Saya ulangi lagi baca ya, tidak apa-apa ya. Ayat 8 dikatakan demikian ini ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tentu kita sebagai orang percaya rindu supaya kita berhasil di dalam pengikutan kita.
Seringkali perubahan itu menggoda kita supaya tidak berpegang pada firman Tuhan. Persoalan-persoalan yang datang membuat kita goyah. Bahkan di dalam zaman ini, kita melihat ada banyak informasi-informasi yang kita dapatkan. Mungkin tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran, yang membuat kita merasa bahwa firman Tuhan itu hanya salah satu alternatif. Di luar banyak alternatif bagaimana hidup berkenan atau hidup berhasil. Tetapi pada saat sore hari ini saya mau mengajak kita meyakini bahwa firman Tuhan itu sangat relevan bagi semua zaman dan sangat kita perlukan untuk semua zaman, semua golongan. Karena apa? Karena hanya firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada hidup yang kekal. Masalahnya, tadi seperti katakan, ada banyak pengajaran-pengajaran, ada banyak paham-paham, ada banyak pendapat-pendapat. Sepertinya menjadi alternatif lain di dalam tuntunan bagi kehidupan kita. Sehingga kita menjadi goyah. Nah, saat ini saya mau mengajak kita, saya tidak sedang misalnya berapologetika bahwa firman Tuhanlah satu-satunya jalan. Oke, itu ada bidangnya, tetapi saya mau mengajak kita. Saya percaya kita semua sudah menjadikan firman Tuhan ini sebagai pegangan hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan supaya saya jangan goyah? Saya tetap teguh berpegang pada firman Tuhan ini. Mari kita lihat, kita periksa Yosua 1 ayat 8 ini. Yang pertama tadi dikatakan, dimulai dengan perkataan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Atau dalam bahasa lain, tidak melupakan untuk memperkatakan kitab. Ini yang pertama yang harus kita perbuat supaya kita tetap teguh pada firman Tuhan. Kita suka mengingat firman Tuhan, kita suka memperkatakan kitab Taurat itu. Zaman dahulu, karena teknologi yang masih terbatas, tanda kutip itu masih primitif, maka susah sekali untuk mencari kitab Taurat yang tertulis. Boleh dikatakan itu sesuatu yang sangat langka. Ya, kitab Taurat itu sangat langka. Sebab itu saat itu yang ada adalah budaya lisan. Sehingga ketika itu kitab Taurat itu berusaha dihafal. Ya, berusaha dihafal dan kemudian diperkatakan. Jadi ada istilahnya mungkin bahasa seberang itu hafiz gitu ya, yang hafal akan Torah. Nah, mereka ini sangat dicari-cari gitu ya. Imam-imam yang ingat akan firman Tuhan untuk diperkatakan. Nah, ini juga diajarkan kepada anak-anaknya supaya mereka ingat firman Tuhan. Puji Tuhan, saat ini tidak susah lagi untuk cari Alkitab. Amin. Kita sudah punya Alkitab di rumah masing-masing. Gampang. Mungkin ada yang pakai huruf Braille ya. Juga saat ini ada handphone. Ada aplikasi Alkitab yang bisa kita dengar suaranya, gitu ya, audio. Sangat mudah sekali. Puji Tuhan, ini berkat Tuhan. Teknologi yang memungkinkan firman Tuhan boleh kita dengar. Hanya pertanyaannya adalah, apakah kita memanfaatkan kemajuan-kemajuan itu untuk kita lebih dekat kepada Tuhan? Ya, atau kita malah sudah malas. Ya, ini bahaya. Kita harus setiap hari berusaha mengingat membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, bagaimanapun caranya. Dalam Wahyu 1 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang membaca atau dan mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya. Jadi yang pertama, jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Dalam istilah kita saat ini, jangan lupa membaca firman Tuhan atau jangan lupa mendengarkan audio firman Tuhan. Setiap hari kita kasih waktu kita untuk kita boleh membaca firman Tuhan. Sebab
Ini modal kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua disebutkan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan itu bisa juga dalam bahasa lainnya meditasi. Ya, meditasinya bukan memikirkan yang lain-lain, bukan mengosongkan pikiran seperti yang dilakukan oleh orang-orang ya di luar Tuhan, tapi kita merenungkan firman Tuhan itu kapan? Siang dan malam. Artinya terus-menerus kita merenungkan firman Tuhan. Untuk apa? Kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Inilah saatnya. Lewat merenungkan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca, kesaksian yang kita dengar, kita renungkan. Supaya firman Tuhan itu masuk tinggal dalam hati kita. Bahasa kerennya itu internalisasi firman Tuhan. Firman Tuhan itu mulai tertanam di dalam pola pikir kita. Ini adalah cara untuk merubah cara pandang kita, cara pikir kita. Seringkali yang menjadi masalah di dalam kehidupan orang Kristen adalah pola pikirnya, cara berpikirnya yang tidak berubah. Itu sebabnya Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan, ayo berubahlah oleh cara berpikirmu itu. Pembaharuan budimu yang dibaharui. Bagaimana yang dibaharui cara pandang kita, pemikiran kita? Oleh merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mungkin kita berdiam diri. Oke, mungkin orang lain tidak lihat kita beraktivitas apa-apa. Tapi siapa yang tahu? Who knows? Kita sedang merenungkan firman Tuhan. Kita sedang menanamkan firman Tuhan di dalam hati kita. Dan firman Tuhan mengatakan sebagaimana orang berpikir, begitulah dia. Orang lain bisa berpikir macam-macam, tetapi Tuhan melihat apa yang kita pikirkan. Kalau kita suka merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah nanti yang akan merubah cara pandang kita, cara berpikir kita. Dan itu menolong kita untuk boleh nanti meningkat lebih jauh lagi, melangkah lebih jauh lagi, yakni untuk menerapkan firman Tuhan. Selanjutnya disebutkan di dalam Yesaya 1 ayat 8, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, di sini luar biasa ada peningkatan. Tadi membaca, mendengar, meningkat. Apa yang didengar, dibaca, disimpan dalam hati, direnungkan siang dan malam. Dan luar biasa Raja Daud berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan berhasil. Dia akan selalu, daunnya selalu hijau bagian pohon, daunnya tidak pernah layu, dan dia akan berbuah pada musimnya. Meningkat lagi. Dia mulai bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dengan demikian, firman Tuhan sudah menjadi cara pandang kita, nilai-nilai kehidupan kita. Banyak orang saat ini ya, rekan-rekan sekalian, bahwa dia tidak memiliki pegangan hidup. Dia tidak memiliki apa yang menjadi ukuran kebenaran. Dia tidak menjadi apa yang menjadi pedoman jalan yang membawa kepada kehidupan. Karena terlalu banyak dengar di internet, terlalu banyak dengar di YouTube, dia lalu merasa benar juga ada banyak jalan ke Roma. Jadi terulang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa orang berbuat menurut apa yang dipandangnya baik. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Kenapa berbahaya? Sebab apa yang dipandang oleh manusia, pendapat-pendapat manusia itu mudah berubah dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi kita percaya firman Tuhan itu tidak berubah, kekal selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Allah telah menyatakan firman-Nya sebagai wahyu khusus, sebagai pandangan hidup yang menuntun kita sampai kepada hidup yang kekal. Ya, artinya bahwa firman Tuhanlah tuntunan yang paling tepat
Karena dalam firman Tuhan itu memiliki standar yang tinggi, standar moral yang kudus. Sama seperti Tuhan itu kudus. Manusia nggak ada yang kudus. Orang kudus banyak, tapi yang kudus tidak ada. Ya, jadi itu sebabnya kita selalu percaya, menyandarkan diri kita kepada firman, karena kita percaya inilah wahyu Tuhan, inilah didikan dari yang maha kudus. Tidak ada kejahatan, tidak ada tipu, tidak ada dusta di dalamnya. Kita bisa menyandarkan diri dan percaya, Tuhan aku percaya janjimu apapun yang kuhadapi dalam kehidupan ini. Firman-Mu ya dan amin. Itu kita tanamkan dalam hati kita. Dan hasilnya apa? Rekan-rekan sekalian, maka firman Tuhan berkata, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Mungkin tidak semua di antara kita pernah dapat lotre ya. Dapat hadiah. Ya, tidak semua. Susah ya kalau berangan-angan, wah saya mau kaya nanti. Dari mana? Dapat lotre. Dapat sesuatu tiba-tiba, waduh, tertanam di dasar rumah, ada permata. Wah, susah itu. Tapi di sini Tuhan memberi kepastian untuk kita bisa berhasil beruntung, yakni ketika kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan kita akan melihat hasilnya. Firman Tuhan berkata, ketika orang menanam benih, maka nanti akan menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itulah yang menyimpan firman dan bertekun di dalamnya. Dengan cara menghidupi firman Tuhan, kita akan alami keberhasilan. Ini menjadi kesaksian yang luar biasa, yang boleh kita bagikan kepada orang lain. Itu kita bagikan. Wah, saya mengalami bagaimana hidup yang diberkati Tuhan karena saya pegang prinsip firman Tuhan. Dan satu hal, mungkin kita bersaksi kepada orang, tetapi berkatnya ada pada kita. Ketika kita melihat, ketika kita menjalankan hidup ini, menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita menemukan hasilnya, buahnya, maka kita tidak akan lagi sekali-kali bimbang akan firman Tuhan. Kita menjadi teguh. Apapun yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, di dunia ini, bahkan pandemi, ada katanya zaman disrupsi, apapun perubahan-perubahan yang terjadi, tidak akan menggoyahkan hatiku di dalam berpegang firman Tuhan. Kenapa? Karena aku sudah mengalami. Nah, keempat hal ini adalah langkah-langkah bagaimana firman Tuhan itu menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak goyah, pada apapun juga zaman boleh berubah, tapi kita tidak perlu khawatir dengan hal itu. Sebaliknya kita bisa memanfaatkan kemajuan zaman ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mau ingatkan satu hal. Tanpa pegangan yang teguh di dalam kehidupan ini, kita akan menemukan hanya kekosongan. Kita hanya menemukan emptiness, kesia-siaan hidup. Sungguh firman Tuhan itu adalah kebenaran yang tidak pernah ketinggalan zaman. Saya mau akhiri renungan firman Tuhan ini dengan membaca Ibrani pasalnya yang kedua. Ibrani 2 ayat 1 sampai 4 ya. Oke. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayo, jangan sampai hanyut oleh perubahan-perubahan zaman, oleh berita-berita yang kita dengar. Oh, indah di sana, indah di situ. Oke, engkau boleh nikmati semua itu, tapi saya sudah menemukan tujuan hidup yang pasti. Baik teman-teman, kita akan berdoa dan terima berkatnya dari Tuhan.
Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan ini untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Betapa indah firman yang Kau sudah sampaikan bagi kami. Ketika Yosua menghadapi perubahan-perubahan zaman, menghadapi tantangan-tantangan yang sama sekali baru bagi dia Tuhan. Tetapi Engkau sudah memberikan nasihat supaya Yosua selalu tidak melupakan firman Tuhan, tetapi memperkatakannya, membaca renungkan firman-Mu setiap hari ya Tuhan, dan menjadikan firman-Mu sebagai pegangan dalam kehidupan ini, supaya kami tidak terhanyut oleh dunia. Kami sudah mengalami betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Itu meneguhkan hati kami, kuatkan iman kami lagi Tuhan, bertambah-tambah. Kami semakin hari boleh menjadi saksi-Mu, alat-Mu, memuliakan nama Engkau. Hamba-Mu berdoa untuk persekutuan ini ya Tuhan, semakin Kamu berkati semua yang terlibat, luar biasa, baik song leadernya, bahkan juga saudara kami Stevie, bahkan semua yang terlibat Tuhan, dalam persekutuan ini berkati dengan segala kelimpahan, dan jadikan kami alat untuk boleh menjadi kesaksian betapa Tuhan baik. Sebentar kami akan berpisah, satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan beserta dengan kami, dan berkat-Mu menyertai kami. Karena itu mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat yang dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, cinta, kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus-Nya, menyertai kita semua pada sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang berkata, yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. God bless.